Baik, terima kasih. Selamat pagi kakak-kakak guru PJOK Selamat yang pagi. hebat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Bagaimana kakak kabarnya hari ini setelah berturut-turut 3 hari tatap maya? Astungkara selalu diberikan. Astungkara diberi kelancaran. Astungkara semua sehat. Meskipun yang agak drop sebenarnya sedikit Niki, tapi tetap semangat karena kita terakhir ini tatap maya kita bukannya terakhir ya, tapi mau tatap muka. Nanti setelah tatap muka juga kita akan ada lagi tatap maya seperti ini ke. Jadi 2 hari kita sudah akan tatap muka atau luring. Kakak-kakak harus tetap semangat. Tetap jaga kesehatan karena kita nanti akan bolak-balik ke tempat SMP 2 Kuta Utara. Karena aktivitasnya kita nanti akan dari pagi sampai sore seperti ini ke. Baik, sebelumnya mungkin sebelum kegiatan kita berdoa dulu. Mungkin siapa yang untuk memimpin doa hari ini? Kak Parto? Ya, belum pernah saya memimpin, Kak. Ya. Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih Kakak fasilitator. Sebelum kita memulai Google Meet hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Yuk, silakan kembali ke Kakak. Terima kasih dari Kak Gus Parto. Mohon untuk yang belum hubungin temannya ya, biar masuk ke Meet hari ini ya. Untuk kakak-kakak hari ini kita masih di pembelajaran modul 2.1 yaitu mengenai pengalaman belajar yang efektif. Saya izin share screen dulu. Jadi, saya dulu sini. Yuk, diklat. Baik, terima kasih. Kakak-kakak untuk salam sudah tadi ya. Untuk itu saya lanjutkan lagi. Untuk kesepakatan kita bersama ini kakak-kakak sudah mengetahui kesepakatan kita di dalam kelas ini ya, selalu tetap menyalakan kamera. Jika mau off izin dulu ya. Terus matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, sekarang kita masih lanjutan dari modul 2.1 yaitu mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, untuk pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas dan gerak. Jadi hari ini kita gabungan dari pembelajaran 1 dan 2. Yaitu mengenai konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Untuk sesi kali ini, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, dalam agenda ini berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, di sini kita akan nanti ada berburu referensi ya. Dan berbagi referensi penyajian tugas gerak dan adanya refleksi. Nah, kakak-kakak untuk hari ini kita akan
kakak-kakak, mohon maaf nih, nanti seandainya jaringan saya tidak bagus, saya ada di sekolah soalnya ini, mungkin jaringannya kurang bagus nih. Kakak, kedengaran suara saya? Masih lancar, Kak. Masih, nggih. Karena saya ada masih di sekolah, jadi takutnya kalau saya balik keburu siang gitu, nggih. Jadinya mohon maaf nanti kalau jaringannya tidak bagus. Baik, hari ini kita mereview singkat materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sebelum kita mereview, mungkin ada yang masih ingat untuk gerakan 9 aspek pembelajaran. Dari Kak Dwi, bebas pilih 9 aspeknya. Tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran, benar. Kak Parte? Diferensiasi. Berdiferensiasi, ya. Kak Oke? Keselamatan. Kak Wayan? Pentahapan konten dan apa Kak? Pemrogesan dan pentahapan konten. Ya, Kak Dek Gusnawan? Keterlibatan aktif siswa. Ya, keterlibat aktif. Kak Pande? Komunikasi efektif. Ya, Kak Yudi? Umpan balik. Nah, di layar saya hanya ada ini, mungkin ada yang lain nggih. Di layar saya terlihat ini saja. Yang 4 orang lagi mungkin lagi off ya. Ya, ada lagi yang tadi yang belum penilaian Dan evaluasi. Ya, Kak Putu Seraka, yang belum disebutkan penilaian dan evaluasi. Penilaian evaluasi, ya. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Penjelasan. Ya, betul Kak Dwi. Ya. Ya, itu 9 aspek pembelajaran ya. Kak Putu Seraka bisa dibalik HP, pakai HP ya, dibalik atau nyamping jadinya di sini. HP-nya nyamping ya? Ya. Ya. Sudah. Maro pernah bagus kau. Baik, kakak-kakak, siapa yang siap untuk mereview singkat dari materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 bisa raise hand. Yang mau mereview singkat, ya Kak Dwi. Kak Dwi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Kakak Fasilitator untuk kesempatan untuk mereview singkat terkait dengan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yang telah kita lewati kemarin. Pada pembelajaran 1 kemarin lusa kita sempat mempelajari tentang 9 aspek pembelajaran yang efektif, kemudian 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif, dan 5 kata kunci. Ini yang pembelajaran 1, review pembelajaran 1. Kemudian yang pembelajaran kedua kemarin kita juga sempat mempelajari tentang penyebab peserta didik kurang perhatian dalam pembelajaran, kemudian bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah kita sudah melakukan diskusi terkait dengan 1, mendapatkan perhatian peserta didik, kemudian menahapkan konten, dan yang terakhir adalah isyarat pembelajaran. Oke Kak, terima kasih atas waktunya.
Baik, terima kasih dari Kak Dwi sudah menceritakan singkat, mereview pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Mungkin ada yang bisa siap lagi untuk mereview? Bisa raise hand ya. Kak Wayan, bagaimana Kak Wayan? Ya, terima kasih Kakak atas waktu dan kesempatannya. Seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh teman kita, Wayan Dwiyatnya, itu adalah sangat sudah luar biasa. Ya, beri dulu aplaus kepada Bapak Wayan Dwiyatnya. Ya, sudah cukup luar biasa. Nah, guru muda itu harus energik, harus belajar perkembangan-perkembangan zaman yang terjadi, yang apapun bentuknya itu harus kita hadapi bersama. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai guru, ya. Yang namanya guru harus belajar banyak, patut digugu dan ditiru ya. Begitu. Ya, makasih Kak. Ya, sesuai dengan materi hari ini, ya sebelum kita mengarah kepada materi inti kan begitu. Ya, perlu kiranya kita flashback ke depan, ya, ke belakang, ke depan namanya itu, ke belakang. Ya, itu review itu mengulang ya, singkat materi pelajaran 1 dan 2, di mana materi tersebut sudah disajikan bagaimana kita sebagai seorang guru, seorang pendidik yang profesional ke depannya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Ya, ini kita sudah berterima kasih kepada Balai Guru Penggerak, ya, khususnya pada fasilitator yang sudah menjembati daripada pembelajaran kita ya di kelompok ini. Ya, sangat luar biasa. Terima kasih kepada kakak fasilitator Bu Komang, ya Kakak Komang Sri. Sama-sama. Ya, di sini selama pembelajaran ini sudah menjalankan tugas dengan baik sekali, memberikan motivasi, arahan, bimbingan, tuntunan kepada teman-teman kita, ya teman kita guru yang satu seprofesi, khususnya guru PJOK di Kecamatan Besemal dan Badung khususnya. Ini sudah mencerminkan bahwa tingkat daripada kepedulian kita kepada dari pemerintah kepada kita itu sudah sangat luar biasa. Apalagi kita sudah diberikan prioritas yang utama sebagai guru PJOK. Ya, disinilah kita tempat kita untuk belajar. Ya. Apalagi nanti tanggal 13 hari Minggu kita ada tatap muka, dari itu kita saling berkolaborasi antara teman satu dengan teman yang lain dan fasilitator itu sendiri. Ya, apa yang telah tertuang dari pelajaran-pelajaran kemarin dari pelajaran 1 dan P2 sudah salah satunya sudah masuk ke dalamnya, dari tujuan pembelajaran, dari konten materi, ya, sudah semuanya tidak perlu dipaparkan satu-satu, ya sudah kita sebagai guru profesional bagaimana kita bisa meningkatkan diri dengan materi-materi yang telah disajikan, telah disampaikan oleh fasilitator kita. Tentunya di dalam modul itu sudah banyak tertera. Ya itulah dari modul itu kita bisa belajar. Ya banyak dari pengalaman-pengalaman, dari materi yang telah disajikan itu sudah sangat luar biasa. Ya, terkait dengan tujuan pembelajaran, ya di sini khususnya sebagai seorang guru kita bisa mengetahui bagaimana kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita sebagai pendidik. Nah, disinilah kita belajar banyak sekali, Kak ya, di sini. Berkat fasilitator, Kak Komang, dukungan yang sangat luar biasa, kita sama-sama belajar ya.
beliau ya lebih duluan untuk belajar seperti ini, kita belajar ya. Kita tetap sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai fasilitator yang memberikan materi, kita tetap menghargai beliau sebagai narasumber kita. Ya. Apapun, bagaimanapun beliau itu kita harus hormati, kita harus ikuti dengan baik aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pusat dan diberikan perpanjangan tangan oleh beliau, dan itulah tujuan kita belajar. Tapi semua yang telah tadi, mungkin ada beberapa yang telah saya sampaikan itu sudah mengena daripada pembelajaran 1, pembelajaran 2. Intinya kita sebagai guru itu lebih menekankan daripada keberhasilan daripada anak, dan kita belajar dari kelemahan-kelemahan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita telah ajarkan kepada anak. Kekurangan itu kita bisa memperbaiki untuk menjadi lebih baik, menjadi guru yang profesional, yang berakhlak mulia, berdisiplin, berdedikasi mulia, di karakter. Ya itulah tujuan kita membimbing daripada anak-anak ke depan. Ya. Harapan kita semua karena fundamental daripada anak-anak sekarang yang apalagi di sekolah dasar itu perlu perhatian yang banyak. Fundamental karakter itu perlu kita didik. Jadi mungkin dengan adanya pembelajaran ini kita mengetahui jadinya apa yang menjadi tugas kita ke depan supaya lebih baik. Itu dulu mungkin beberapa prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu kita maknai, yang perlu kita pelajari. Ada beberapa pendekatan atau metode pembelajaran yang perlu kita ketahui, itu kita belajar lebih banyak. Yang mana yang bagus kita pakai, yang kurangnya kita perbaiki, kita isi dengan yang terbaik. Dan mungkin itu barangkali inti dari daripada apa yang telah saya sampaikan dari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Intinya kita sebagai guru PJOK harus meningkatkan karakteristik daripada anak supaya lebih baik. Bukan hanya daripada akademik, tapi juga non-akademiknya juga lebih bagus. Dengan adanya diklat ini, setelah kita selesai melakukan diklat selama 3 bulan ke depan, ya artinya kita sudah bisa punya keyword ya, kunci yang harus kita pegang ya, dengan adanya diklat ini supaya menjadi lebih baik, bukan menjadi kurang baik. Lebih baik ke depan ya. Gimana kita membuktikan bahwa kita sebagai guru PJOK mampu melaksanakan tugas-tugas apapun yang diberikan oleh pimpinan, ya diberikan oleh teman-teman, kita tidak lemah, ya kita juga harus pintar juga IT ya, karena sudah pintar ya dengan pembelajaran ini selama berapa bulan kita sudah menguasailah sedikit-sedikit, walaupun sebelumnya kita kurang ya paham lah gitu. Tapi dengan adanya ini selesai jemaah ini aja bisa lah ini. Yang artinya dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kita juga review dari pembelajaran 1-2. Dari pembelajaran tidak bisa menjadi bisa kan yang kayak kuncinya bersama kolaborasi. Nanti terus makasih Kak. Ya, terima kasih dari Kak Wayan, tepuk tangan dulu buat Kak Wayan. Seperti kita gini ya, belajar kuliah sama dosen, jadi enggak jadi dosen nih kan, dosen. Baik, terima kasih Kak Wayan atas motivasi dan semangatnya selalu setiap kita meet dan setiap di grup selalu memberi motivasi buat adik-adiknya di sini dan semangat dan selalu memberikan semangat buat kita semua, karena kita sebagai guru kita harus semangat untuk mendidik anak
didik kita seperti ini. Terima kasih dari Kak Wayan. Baik, untuk itu kita lanjut saja dari aktivitas hari ini. Nggih. Nah, di sini kakak-kakak nanti akan berburu referensi penyajian tugas gerak, yaitu kakak-kakak nanti bisa nyari referensinya di Google atau di ChatGPT bisa, di Gemini bisa. Nah, itu kakak-kakak nanti berburu referensi penyajian tugas gerak. Kakak nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok, di mana kakak-kakak tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Jadi nanti kakak-kakak akan saya bagikan 3 kelompok. Nah, di kelompok nanti kakak-kakak akan berburu referensi dan akan menjawab, di mana akan dikasih nanti lembar kerja. Kakak-kakak menjawab di sana, boleh di mana saja kakak-kakak mencari referensinya. Saya dikasih waktu 40 menit. Nah, untuk itu saya akan bagi breakout room-nya dulu. Atau saya kirim linknya dulu nih, link salinannya. Sebentar Kak, saya mau nyari link salinannya dulu. Nah, di sana nanti ada link salinan. Kakak-kakak bisa membuat di sana. Nanti yang main room kelompok 1, breakout 1 kelompok 2, breakout 2 kelompok 3. Oke. Nanti kalau tidak bisa dibuka itu boleh di-download. Sudah, kakak di sini seharusnya ada Kak Suyatnya, Kak Gimar di breakout 2. Sudah Kak?
Sudah nggih, ini main room kelompok 1. Bisa tidak buka salinan tadi yang saya kirim di link? Coba dibuka, Pak. Saya kirim ke WA aja. Sudah dibuka, Kak. Sudah bisa. Bisa nggih? Bisa. Iya, aman berarti. LK2, modul 2.1 yang itu ya. Iya, Ada berarti grup aman. kelompok. Nggih, nggih. Jadi dibuat di kelompok satunya nggih. Yang kelompok 1 siapa aja, Kak? Ini yang main room ini dah, Kak. Oh, yang ini. Iya. Oh, saya kelompok 1 berarti ya. Nggih, nggih. Siapnya Suwiryanata, pertiga aja. Siapnya sama ini enggak ada Suwiryanata. Nggih. Lagi gini latsar. Baik, berarti udah aman Kak nggih untuk Ya, linknya aman. nggih. Ya, dia masuk ke breakout 1 dulu nggih. Ya. Halo Pak D. Mardika, Gus, semangat Gus. Siap Pak Mangku. Ya. Mohon bimbingannya. Ampun, udah bagus, ampun pintar-pintar samin adik-adik. Ayo ketik Mar. D. Gus, D. Mardika. Ya, Buka kan ya, copy of LK2. sudah yang buka Kelompok 1. kelompok 1. Sudah buat Niki, tiang yang buat. Nah, Gus tadi, Mardika tadi. Iki ke Ini panggal ngetik deh, apa cepat ini maka aku cek ini, empat ini ngetik. Iki ke sayang Tadi kita tadi. enggak dijawab Di- Mardika. Nah, Gus ya Gus, Gus. Guys. Mardika baby ya. Oke, Presentasi. siap. Jenis munyi Gus. Munyi. Mau jelas. Ngetes headset nih yang nesing mau headsetnya. Penyajian tugas gerak mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda prosedur, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, penggunaan waktu yang efisien, menahapkan konten dan aspek organisasi penegak, keterampilan gerak yang diajarkan, urutan pengajaran yang dilakukan, isyarat pembelajaran. Nama gede lu Gus, nama Gus. Mau apa? Jadi Bang. tinggal nomor 1 nih. Kelompok 1, Didik menetapkan kelompok 1, prosedur. Kusnawan. Ampun. Nomor 1 tapi lagi yang Niki. Yang A, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A menetapkan tanda atau prosedur. Nah, Tapi lagi yang Niki. dan tulis dulu kan nih nama anggota. Tapi ya. Nama anggota. Ampun selesai. Tinggal Tuh, jawab mungkin. Ada Ampun, yang nari ini. Wah, ini kan kurang tahu ya. Oh, Ya, ampun. sudah. Benar. Ya, dan Gus ada tuh. Oke. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan alih dikini alu di mah Google lah. Referensi. Apa maksudnya Niki? Napis sudah nih tadi Kak Mangku Tiang nak baru masuk nih Oh, Kak. mungkin Tapi maksudnya ini Niki. Apa yang kita cari Niki? Berbagai referensi seperti penyajian tugas gerak, menetapkan tanda, Sira Niki. Nama masuk. kasih faktor, Tiang wawu masuk Zoom niki. Oh, Suwiryo. kasih faktor lingkungan. Dan Tiang Mardika Kangku. Oh, Maro masuk. Oh, nah. Nggih, wawu masuk Zoom napi suruh Pak Mangku, nggih Pak Mangku. Ya. Napi ora Niki. Napi naleh Niki dan maksudnya. Penyajian tugas gerak mendapatkan perhatian dari peserta didik gitu. Jadi alih tiket ini. Yang A Niko kan menetapkan tanda Karena prosedur. prosedur. Nah, Kira-kira gimana apa? caranya untuk menetapkan tanda atau prosedur gitu.
Oh gitu Nah, maksudnya. tadi coba ada di Google. Oh, Mendapatkan perhatian dari peserta didik penyajian tugas gerak. Sekarang perhatian orang lain. Penyajian tugas gerak mendapatkan perhatian dari peserta Ngerti didik. dia? Ngerti dia Menetapkan ngerti tanah menetapkan atau tanda deh. prosedur. Gus referensi udah nggak, Gus? Hah? Referensi yang bisa menetapkan tanda prosedur tugas gerak. Referensinya ada pesing, gitu. Referensinya lah, Gus. Di PDF di kene kan alih. Ya padanya di Google PDF alih. Menetapkan tanda atau prosedur penyajian tugas gerak. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan penetapan tanda. Menetapkan tanda atau prosedur penyajian tugas gerak. Oh. Berarti referensinya Menetapkan tanda atau prosedur penyajian tugas gerak. Nih kok. Berarti Hah? yang dicari kan referensi nih kan? Ya, referensi yang menyatakan tanda prosedur tugas gerak. Oh gitu. Berarti Ya. misalkan ada model pembelajaran kooperatif dari Johnson gitu misalkan gitu. Ya. Referensi kan. Ya. Referensi. Ya. Dalam karya ilmiah siapa ada referensi itu. Kan cantumkan itu. Ini ada sini, guys. Iya tuh. Menurut Adi 2008 halaman 163 mengolah gerak kapal dapat diartikan sebagai menguasai kapal dari dalam Kita cara itu. kediaman. Foto ya kirim pasti Rago kok. Diketik Rago kok. Ya. Oke. Diketik Rago. Ya. Oke. Dan. Pang niluang alih nih. Artinya pang tepat ya penetapan tanda prosedur tuh apa bebas artinya berkaitan jatuh kena. Yang penting ada kayaknya kan penyajian tugas gerak kan. Ya, tugas gerak olahraga yang penting kan. Ada berapa perhatian menetapkan tanda prosedur model penggerak masa waktu keterampilan aktivitas money dan aktivitas money dan bergerak yang diajarkan keterampilan gerak ini. Pemain referensi ini ada menurut Magil di 984 faktor-faktor yang mempengaruhi belajar gerak. Kalau ketemu foto kirim ke tiang biar langsung tiang ketik. Nah. Ko. Boman ko. Tenan muka WA nih panggus tinggal kopi kan ya. Artinya kan dua-dua kan setiap ini dua. Ini kan dua lebih ngayo. Dua referensi kan awan. Artinya tugas gerak itu dalam prosedur apa nih bisa dibentuk dalam prosedur apa kan gitu. Dua prosedur lah. Ini ada referensinya.
di karya ilmiah NNN ngidang kan sudah terbukti lah prosedur itu digunakan gitu. Ronson 29. Teori dan praktek. Kemudian semua simpan ada dan Gus keren simpan ya. Mau kirim deh dan semalah deh Gus. Oke, siap. Siapa mantu? Kau langsung berdibawa. Nih pemanasan warming up prosedur ya. Gus nama. Manggil atau orang manggil. Awakku. Ya. Berarti yang ditulis panggil 1984 faktor-faktor yang mempengaruhi belajar gerak. Kau kan cakingin? Oh, dia kan lalu. Iya. Kau kan cakingin? Ampun nih sih Iya. penjelasan lain ya. Ya. Isi kenene guys. Mana? Guys. Narasumber ya. Oh, nih menurut Magil bener. Manggil. Kan Jen udah menurut Magil kita Jen. Coba manggil 1994 kan gitu. 1994. Kemudian cinta faktor-faktor yang mempengaruhi belajar gerak itu kan Jin. Jen kita. Faktor yang mempengaruhi belajar gerak. Nah, alih ini kan dia. Agus Nawan. Merbeh makin Pak Mangku, dua-dua aja. Faktor lingkungan dan Ngergeda makin? aneh manggil kan masuk di B maksudnya kan Pak Mangku. Apa tuh? Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Sini di B masuk manggil tuh nah. Ya, di B faktor-faktor yang pengaruh lingkungan. Di B faktor lingkungan dan pembelajaran menurut Magil. Ya. Di A kurang musik kah? Di A, ada lu nih alih kena. Tapi keuangan ada guys. Yang di A yang A. Menetapkan tanah, prosedur, model, gerak. Model warming up, dan prosedur. Oh, modelan tanah, menetapkan tanah. Aktivitas dalam tampilan dalam video. Bawa cuman ngalih nih pengarang nih kata-katanya bagaimana? Ujin kata-katanya. Nah, bedik kena Oh gitu. Model meletakkan kurikulum. Referensi penugasan. WA rasanya masuk nih nak. Nggak masuk web ya. Foto nah. Oh foto kan. Referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Aneh blog raga tugan ketik guys. Oh gitu. Nah. Bedek-bedek ya ketik. Itu dinten kan. Biar magil berapa penyajian tugas gerak. Penyajian gerak, tugas gerak melatih. Proses. Gambar kurikulum apa sih? Ya. Kan konsep dan fenomena konsep penggunaan
wabarakatuh. Hasim Sahar lah kopi kan tuh sing dah kopi tuh prosedur warming up kan ada nenek menurut Hasim Saharullah dan kopi Hasim Saharullah 2022. Merkudoleh kok. Merkudoleh tuh. Merkudoleh kok. Satu. Nih kan pembantu kan kayak aku pembantu sih. Nah, so kan nomor 1. Dua berdua le jadi jak berlu. Nomor B jak nomor C. Nomor 2. Nomor B ya nomor C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nomor C peserta didik mendengar dan melihat, guys. Terus. Oh, menurutnya sana. Hasim Saharullah kan beketik sendiri guys. Oh iya 2002. Saya ngabur ini komunikasi. Cercernya. Nomor kuda nih guys. Nomor 2 B lo, maraman besi, makil tuh kan Pak Maku alisan, alih besi. Nomor B. Oke, nomor B. Faktor lingkungan dalam belajar. Memahami konten dan aspek organisasi gerak yang diajarkan, referensi keterampilan gerak yang diajarkan, keterampilan gerak yang diajarkan, referensinya siapa. Gerak dasar yang diajarkan. Referensi keterampilan gerak yang diajarkan. Wah, mana? Bapak. Ini nomor Mas. Kanan Nomor B le kau. Nomor B. Pak Maku yang nomor C ya, Pak Maku ya. Napi. Yang nomor C orangnya. Nomor C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. G
Gege pamangku, yang ada nomor D. Nih Gus, di WA Gus, kopi kan Gus. Aku ketik-ketikan tuh. Siap, siap, siap. Bagus. Ya. Nomor B nih. Hmm. Nomor B nih oh. Ya, merbet tuh. Kok Pengadaan. ada dia Kartini itu yang di depannya. Baru pakai nananya. Tadi. Ah. Nomor C ya nih guys. Ya, oke. Nomor C, memastikan peserta didik mendengar dan melihatnya guys. Nggih Pak Mangku. Gus, aneh teton masuk masih di nomor D ya guys. Oke. Hah? Aneh kirim ragam marah, aneh masuk masih ya di nomor D. Nomor B betul. Kartini itu. Ah, di nomor D Oh, masuk masih ya itu penggunaan jangan, di D yang Gus nomor tuh. B itu cara D, itu. Oh, D, nomor A, D, Bo. D. Oh, nomor D. Oh, dimasuk ya di kategori nomor D Mas itu karena emisi efisiensi Oh. waktu. Ya. Oh, gitu. Kayaknya kok lebih baik Nomor B ada alih pilihan lebih kok. Oh, Udah masuk lebih di baik D alih tuh, Gus. pilihan. Udah masuk di D Lebih guys. satu di D Alih. ada. Oh, dan ini alih ini B Ben. Oh, gitu. Nah. Ah. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, keterampilan gerak yang diajarkan, C memastikan. Oh, berarti kok alih nomor B tuh. Nah, nomor C alih rasanya. Ragam nomor B boleh. menahapkan konten keterampilan gerak yang diajarkan, keterampilan model penyebutnya, perkembangan keterampilan. Keterampilan gerak yang diajarkan, keterampilan gerak yang diajarkan, gerak lokomotor, non lokomotor gitu, manipulatif. Iya. Menahapkan konten dan aspek organisasi. Nah, ini bakat. Ini luang ini Nomor nomor B B. tuh. Nomor B nih ya, ini bakat. Oh. Ini luang tenanan. Lagi 20 menit kali, guys. Siap Pak Mangku, Ini siap. siap Lagi Bang. 20 menit. Iya. Ini banyak Pak Mangku. Bedek-bedek kan gaya, bedek-bedek kan gaya, anu sikap dijelasin kan, diperjelasin kan. Ampun. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. C, kuamen C. Menahapkan konten B dan apa? aspek organisasi. Ini nomor B bencet guys. Ini nomor B bencet guys. Kopi ini guys. Nomor B. Hmm. Nomor C ben C. Nomor C Nomor D ben bencet. C. Nomor D ben C. Peserta didik mendengar dan melihat.
C. Kau nomor C kau kan? Ini nomor C lah ya. Nah, ada nomor C. Pamaku. Ya. Tapi maksudnya yang nomor 2 nih kau menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Jadi keterampilan gerak yang diajarkan oleh Anda Busan itu apa gitu? Yang di referensi yang tadi itu. Keterampilan gerak yang diajarkan. Oh, nyambung ki. Nyambung. Ada satu referensi itu yang ngambil referensi satu itu lanjut ya. Apa urutan pengajarannya gitu. Oh gitu. Kan ada tuh keterampilan gerak diajarkan. Yang sekarang gaya itu egoisan tuh. Nah, di pun manggil. Nah, pilih salah satu ada. Pilih salah satu ada. Manggil apa ajaknya? Oh, pilih salah satu nih. Ya? Pilih salah satu. Pilih salah satu keterampilan gerak yang diajarkan oleh referensi tulisan tuh. Jadi, lanu ada tuh, ada gaya. Oh gitu. Apa urut pengajaran yang dilakukan apa kan dari awal sampai akhir. Oh gitu. Singkat kan. Begitu isyarat isu pembelajarannya kan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Nya gaya Gus Otan Gus pangadi alih di Google. Yang pertama ada Johnson D. Johnson. Ya dari yang menyatakan ajak siswa bekerja dalam kelompok untuk menetapkan tanda atau prosedur dalam aktivitas fisik. Sing referensi ke orang yang kali di Google Johnson betul Dewi. Nyen. Kok Johnson titik Dewi. Betul yang Coba. Nah. Johnson apa? Coba. Gitu. Ngalih nomor C. Nomor apa itu? C lek itu. Mendengar tak melihat. Oke. Nomor D lah dah. Melalui media kan si Leonnya Gus. Menurut Johnson. DW keterampilan gerak yang diajarkan isyarat guru pembelajaran. Gerak menurut Johnson DW. Paman. Enggak sinyak cocok kata-kata Bu. Siya.
Dia melihat dan mendengar dan melihat terus. Johnson. Isyarat pembelajaran. Isyarat pembelajaran yang frekuensi Johnson. Isyarat pembelajaran menurut Johnson Daly. Ko, merce, Oh. buat babakat ko merce. Oh, Ya, baba. Jani di kene kan ko. di nomor 2. Ya, Ramawidu ada nomor 2. Mm-mm. Oke, maksudnya doh menahapkan konten, keterampilan gerak yang diajarkan, apa urutan pengajaran yang dilakukan, gen gitu. Pak Mako kayaknya nggak ada ya hubungannya dengan yang tadi ini kayak Pak Mako nggak? Saya nggak tahu tuh referensi itu. Nah, saya nggak tahu. Nggak, maksudnya ada nggak hubungannya dengan referensi yang kita buat tadi itu? Apa baru ini? Nah, Referensi baru. 3 soal ya kan, guys? Hah? 3 soalnya. Ko, coba, ko. Ah. Ya. Oh. Ya. Maksud itu ada hubungannya yang referensi dari alih ragam perusahaan tuh. asalnya Oh. ada referensinya dikembangkan dan gitu. Kita model ganggu kita sana. Oh, berarti misalkan referensi pertama, tampilan gerak apa yang diajarkan kan kita dari Bang Oke. Iya. Nah, gitu artinya. Mm-mm. Berarti banyak kita buat udah. Nah, ada besik kan kayak besik kan. Besik kan kayak, guys? Ayo dua dong. Dua nih. Kan. Ya dua dong. Iya, 2. Cuman urutan pelajarnya bedik-bedik kan, guys? Oh gitu. Oke, siap. Karena ini tuh waktu. Keterampilan gerak yang diajarkan busan ada di referensi kini, guys. Warming up tuh, guys. Nah, tuh Bang, lalu kok nanti ulang kok. Hah? Tinggal copy kan, guys tuh. Keterampilan gerak warming up. Urutan pengajarannya apa sih di tutur 1, mulainya dari kepala ya sampai kaki. Dan kalau keterampilan gerak yang diajarkan, Ada itu. Hah? Ada satu. gerak yang diajarkan. Ada. Ini foto lagi tuh. Oh iya. Nah, ketik ya. Ada kali nomor C, ada lu Nah, ketik gini tuh, guys. Ayo mesti seberangkat no. Isyarat isu pembelajaran. Oleh charger, sana oleh charger pelan jadinya. Berarti nomor 1. Keterampilan gerak yang diajarkan. Warming up. Guys, warming up. Urutan pengajarannya prosedur pemanasan atau warming up sebelum olahraga dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya durasi. Ada durasinya, lakukan pemanasan 5-10 menit. Durasi kita kan, guys. Ada nomor 2 durasi jadi itu. Kan keterampilan gerak yang diajarkan. Urutan pengajarannya, pertama durasi, 2 intensitas, 3 variasi gerak.
Mereka Rago harus menjelaskan itu artinya Rago mengembangkannya nanti di presentasi gitu mudah. Ada lo. Keterampilan gerak yang diajarkan apa? Coba warming up kayak itu. Warming up tuh kan sih. Bang, Warming up itu. di samping nih urut pengajaran yang dilakukan. Up. Terus tanya apa? Nah, lo. Menurut referensi Sira nih kak, D, Mardika. Menurut Sira deh, menurutnya deh. Menurut yang nomor 1 di Pak Mangku menurut Hashim Syarullah itu. Oh, nah tulis siap deh, siap sih tulis. Kalau ada ya kayak nomor 10 tuh gaya itu Jepang ada tuh. Ya ada urutannya kok. Ah, hello. Ya ada urutannya. Langkah-langkah nanti. Keterampilan gerak menurut urut ini kan sih guys dari ayo sana dari durasi, intensitas dan variasi gerak. Durasi bagian ada loh urutannya. Durasi Pertama memperhatikan durasi, kedua intensitas, ketiga variasi gerak. Intensitas, ketiga variasi gerak. Ya. Memuntau kan itu mengembangkan penjelasannya. Nah, terus saya tulis. Gerak. Terus nomor 2 sampai yang diajarkan. Cuma referensi apa sih itu ada? Johnson model pembelajaran. Keterampilan gerak nih. Keterampilan gerak meroda. Dari jento. Hah? Dari jento. Nah, kan nyambung yo. Lalu kan nyimak keterampilan gerak kan dari kan di ini kan ada di keterampilan gerak Gus. Di tanda prosedur kan ada keterampilan gerak. Faktor lingkungan sing ada. Mendengar melihat dia media tuh. Mungkin bergerak. Menggunakan waktu passion ada. Oh. Jemak tadi contoh lain sih Gus. Dulu di nomor 2 nah. Dulu di nomor 2 Ya, ini nomor 2 guys. Keterampilan gerak yang diajarkan roll depan gitu jawabnya. Kayak ini pengajaran yang dilakukan ya. Kan sesuai aja yang nomor 1. Ada langkah-langkah. Urutan pembelajarannya kan. Pertama, biasa sikap sempurna. Kan berdiri tegak. Ya, berdiri tegak, terus menunduk. Tangan menapak pada lantai. Di menapan konten itu. Ya. Apa namanya? Keterampilan gerak yang diajarkan guling depan, ternyata. Lebih guling depan lagi. Depan. Urutannya. Ini kan ada Gus langkah gerak guling depan jak kopi terus tuh. Oke. Oh, 9 langkah no. Keterampilan gerak yang diajarkan. Bagus, yes misi nomor no. Kok ngalih dong? Bawa, kirim aku di WA Gus ya. Sikap awal, kayak gitu kan ya? Sikap awal. Nah, ini kan jenak Gus. Yang kan gitu jelaskannya di presentasi. Oke. Itu jauh dia. Kopi kan itu, namanya ngalih pasti Gus.
Masing Gus ngetik Bin. Oh, Mertelu aja nih. oke. Mertelu Peraturan tu. gerak yang diajarkan. Nabi istilahnya Kak Mangku, isyarat Q dekat Angku. Isyarat. Hah? Isyarat guru pembelajaran ke? Nggih. Nabi modelnya Kak Angku. Apa ya itu orang ada? Yang dah Apa di mana? Apa tu Gus? Syarat gini visual boleh, media. Oh, media. Oh. Isyarat. Bagus. Wah, betul jadi. Gina. Keterampilan gerak yang diajarkan. Apa nih? Isyaratnya. Keterampilan gerak yang diajarkan. Apa Gus coba? Ada lo. Apa nak? Ale geraknya yang pang adone syarat malu nah. Ah, tu apa? Mesti syarat misalkan dengan visual tu misalkan atau ada visual, gambar kan gambar. Sekarang gambar. Gerak apa nah? Gerak yang diajarkan tetap paling depan sih kau. Dengan Tadi. Boleh. Kasih gambar berguling depan, terus pakai geraknya berguling depan seperti itu. Guling depan sih Gus. Terus kita pukulan lurus sih Gus, yang itu Gus. ada lo isyarat. Keterampilan gerak yang diajarkan. Tetap masih gerak. Ya. Gerak yang diajar. Isyarat su yang bisa digunakan gambar. Isi gambarnya Kak Sri. Apa boleh ditulis gambar itu aja. Visual gambar boleh. Q-nya gambar ya. Gambar gitu aja ya. Q-nya gambar. Media gambar. Media gambar. Video juga bisa kan? Video bisa. Media video. Yang bisa digunakan. Kalau audio, video, itu ya visual, gambar. Gambar, ya. Gerak menempel, menyentuh, memukul, mengusap, kedipan mata, dan geleng kepala. Waktunya sudah habis yang classroom semua ya. Ya Gus, nomor 2 aja tuh Gus. Apa? Gerak memukul, ada masih dari gambar, ada dari audio, visual, ada sih. Gambar aja video tuh. Menempel, menyentuh, Ya. memukul, mengusap, mengelilingi. Yang diajarkan pukulan. Gerak penampil ketika isyarat dibuat seperti menjauhi, mendekati, ke samping kanan, kiri, bolak-balik, lurus, melengkung. Kalau ke depan mata, dari geleng kepala. Pukulan dari pukulan dari hub, gitu kan gue ya? Ya. Hub, baru bergerak. Ya. Ya. Kari niki nggih, kari. Ya. Yang terlempar meriki malah niki tuh. Padahal tugas yang konen suwud nih. Gus. Ya, apa? Gus nomor 2 memukul tuh Gus. Jen gerak pukulan lurus melalui audio. Hub.
Audio. Ya, melalui audio. Sudah, kakak yang kelompok 2 dan kelompok 3 bagaimana? Sudah Kak, Bang Wang. Sudah Kak nih. Kelompok 2 sudah Kak. Kelompok 2 sudah, kelompok 3? Sudah. Sudah Kak. Kak Pandey kan kelompok 3 ya. Orang gini soalnya sama dari kelompok 1, 2 dan 3 sama. Kelompok 3 siapa aja Kak? Kak Gus Parda, Kak Pandey ya. Ini kelompok 2 Kak. Pandey di sana ya? Oh, Pandey kelompok 2, sudah mau ke Kak Oke ya. Baik, terima kasih kakak-kakak. Untuk breakout room sudah saya close. Jadi kakak-kakak nanti mempresentasikan tugas kelompoknya. Bisa di-share screen nanti link LK-nya tadi. Oke. Baik, untuk kelompok yang mana duluan siap Niki? Mungkin tadi kelompoknya Kak Pandey sudah siap. Kelompoknya Kak Yudi? Siap. Masih mengetik Kak, untuk yang ketiga belum. Berarti Kak Dwi kelompok 2 ya. Yang kelompok 3, Kak Gus Parda, siap? Sudah dikit Kak, Bang Wang Kak? Ya. Untuk itu saya persilakan untuk kelompok 3 terlebih dahulu. Ada yang jadi moderator dan ada yang memaparkan satu. Baik Kak, saya dari kelompok 3 akan sebagai moderator akan dipresentasikan nanti sama Kak Oko. Baik Kak, izin share screen. Masih loading. Sudah kelihatan Kak? Sudah kelihatan guys. Sudah. Baik, kami dari kelompok 3, nama anggota IDM Sport SPD, Kak Oko Swardana dan Putu Surako. Baik Kak Putu Oko, silakan. Kak Oke Swardana. Kak Oko, where are you Kak Oko? Kalian mungkin ya. Kak Oko yang saya bacakan. Kak Surako. Langsung Ya langsung mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Di sini kita mengenali siswa secara individu berketerkaitan metode praktek pembelajaran Kak. Habis itu mengawali pembelajaran dengan kegiatan yang menarik yang membuat siswa penasaran dan ingin tahu lebih lanjut. Yang ke B, mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran. Memberi sapa senyum sebelum proses pembelajaran ini dilakukan supaya kita itu happy di saat pembelajaran, supaya siswa itu menjadi tertarik dalam pembelajaran. Itu membuat kelas yang nyaman dan terciptanya lingkungan yang inklusif dan bebas intimidasi. Di sini pembelajaran kelas kami itu biasanya saling support. Misalnya ada siswa yang kurang bisa melakukan gerakan passing bawah, teman-teman yang bisa menyemangati teman-temannya yang belum bisa, dan tidak ada saling ejekan di sini Kak, biar tidak ada intimidasi dan membuat kelas itu nyaman dan menyenangkan. C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, di sini kita biasa menyiapkan metode dan media pembelajaran menarik. Biasanya dari kami itu saya biasanya mengirimkan video link materi
misalnya teknik dasar dalam permainan bola voli itu sehari sebelumnya. Di sana jadi siswa itu menjadi tertarik melihat video yang saya kirimkan di grup kelas sebelumnya, dan membuat siswa itu tertarik menonton video tersebut sehari sebelumnya. Habis itu saat pembelajarannya itu saya biasanya memberi contoh gerak passing bawah, passing atas yang baik, dan membuat minat belajar anak itu menjadi lebih tertarik. Dan di tengah-tengah pembelajaran biasa kita menggunakan ice breaking yang menarik supaya siswa itu tidak bosan dalam berolahraga. D. Penggunaan waktu dan efisien. Memaksimalkan waktu jam pembelajaran. Biasanya kita tuh harus pembelajaran tuh harus tepat waktu sesuai dengan modul, pemanasan berapa menit, gerakan inti berapa menit, dan evaluasinya berapa menit, dan mengevaluasi secara berkala. Penahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak dasar yang diajarkan yaitu pertama, gerak dasar permain bola basket. Di sini ada passing, dribbling, shooting, seharusnya ada lagi pivot dan layup. Habis itu teknik dasar permain bola voli, passing, service, smash, dan block. Gerakan yang diajarkan, isyarat cue yang digunakan, gerakan dasar lokomotor dan manipulatif. Isyarat cue dalam lokomotor yaitu jelas dan singkat. Nah, jelas dan singkat itu tidak bertele-tele, tidak panjang, yaitu gerak lokomotor gerak yang disertai perpindahan tempat, manipulatif gerak yang membutuhkan alat atau benda dan sebagainya juga. Harus mudah diingat pasti. Nah, lokomotor dan manipulatif ini sudah diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Pasti mudah diingat dan dipahami. Spesifik cue harus mengarahkan pada bagian tubuh yang gerak tertentu yang dilakukan seperti berlari, berjalan, dan melompat ya. Seperti anak-anak kelas 1 pasti sudah diajarkan gerak dasar lokomotor, berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya juga. Isyarat cue dalam gerak manipulatif dalam permainan bola basket yaitu mendribble, melempar bola, menangkap bola, overhead pass, boom pass, apalagi itu chest pass, overhead pass, dan sebagainya juga. Pentingnya cue dalam pembelajaran gerak dasar manipulatif mempermudah pemahaman instruksi atau contoh lebih tepat, meningkatkan koordinasi gerak tubuh dengan lebih baik. Habis itu, gerak dasar lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola voli sama seperti yang di atas, Kak. Harus judul lokomotor itu mudah dan scroll ke bawah, Gus, pada Kak Gus. Untuk gini ya. PPT. Ya, oh, udah Kak, udah kelihatan Kak? Belum, masih yang pertama nama kelompoknya. Di sini sudah Kak? Oh, di situ sudah. Sudah sampai gerak dasar lokomotor dan yang terakhir Kak, keterampilan gerak yang diajarkan, isyarat cue yang bisa digunakan. Yang teman lain sudah kelihatan nih, udah ke bawah ya Miki Kak? Belum Kak Agus. Terus sedikit Gus, sedikit. Udah di atas nih. Tarik ke bawah lagi Gus. Lagi ke bawah. Udah. Belum tarik ke bawah. Udah. Belum kelihatan juga? Terus apa namanya, harus di luar dulu, diturunin baru bisa. Di luar. Ya, di bawah kan ada gininya. Udah belum kelihatan juga Kak? Di bawah dicari, diturunin baru bisa. File buka, file aslinya geser Gus. File aslinya geser. File ya. Udah nih di salinan modulnya saya buka nih. Salah kan nggak kelihatan juga? Apa Ki? Yang ya Ki? silakan. Udah, baru. Udah bisa. Banyak Gus, banyak. Udah. Gerakan lokomotor dan manipulatif dalam bola voli. Isyarat cue yang dalam lokomotor yaitu jelas dan singkat, harus mudah diingat dan dipahami. Spesifik cue harus mengarahkan pada bagian tubuh yang tergerak
tertentu yang ingin dilakukan seperti berlari, berjalan, dan melompat. Isyarat Cu dalam gerak manipulatif passing bawah, passing atas, dan servis. Pentingnya Cu dalam pembelajaran gerak dasar manipulatif mempermudah pemahaman instruksi atau contoh lebih cepat, meningkatkan koordinasi gerak tubuh dan lebih baik. Baik Kak, segitu saja presentasi dari kelompok 3. Jika ada yang kurang silahkan ditambahkan dari teman-teman dan kakak fasilitator. Jika ada pertanyaan nanti akan dijawab sama teman kami yaitu Oko dan Pak Putu Surako. Sekian dari Tiang, izin stop. Baik, jangan stop dulu Kak, jangan stop dulu, jangan stop screen dulu. Nah, baik, di atas scroll ke bawah, ke atas dulu. Nah, kakak-kakak yang lain untuk kelompok 1 bisa kakak gini ya, biar tidak share screen. Kelompok 1 mungkin ada untuk menambahkan, bisa sekarang ini apa namanya di sini langsung deh. Menambahkan. Ya. Mungkin ada yang ditambahkan dari kelompok 1, kelompok 1 dulu nih. Karena ini pertanyaan kita sama 3 kelompok. Oke, biar tidak 3 kelompok nanti share screen. Jadi ada mungkin kakak yang menambahkan dari sini bisa. Nanti linknya tersebut kan sudah masuk drive nanti. Oke. Baik, untuk kelompok 1 saya persilakan untuk mungkin ada menambahkan. Dari kelompoknya Kak Mardika, Kak Kadek Gusnawan, dan Kak Wayan Aryas. Okay. Kak Gus Parto nanti bisa scroll ke bawah ya. Nanti mungkin yang mana ditambahkan sama temennya. Stop dulu. Stop. Ya. Dari kelompok 1 tadi ada mendapatkan perhatian dari peserta didik. Mungkin ada yang beda dari kelompok 1 bisa ditambahkan dari sini. Terima kasih Kak Sri. Ya, yang mewakili kelompok 1 untuk menambahkan apa yang kami temukan tadi bersama tim kelompok yang nomor 1 itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kami menemukan referensi ini dalam yang A ya, menetapkan tanda atau prosedur. Kami menemukan referensi dari Johnson yaitu tahun 2009 tulisannya cooperative learning atau teori dan praktek, di mana di situ menyatakan ajak siswa bekerja dalam kelompok untuk menetapkan tanda atau prosedur dalam aktivitas fisik, misalkan atau misalnya mereka dapat merancang rute permainan dengan tanda-tanda tertentu seperti itu. Kemudian dalam yang nomor 2 menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan yang gerak yang diajarkan itu contohnya guling depan. Nah, urutan pengajarannya yang dilakukan, yang pertama jongkokkan badan, dan kedua kaki rapat dan lurus menempel ke dada. Lutut menempelkan Bagus kata scroll ke bawah. Dan yang kedua letakkan kedua tangan di depan. Stop. Lanjut. Nah, letakkan tangan di depan ujung kaki. Ya, sekitar 40 cm. Nah, kemudian bengkokkan kedua tangan dan letakkan pundak di matras. Condongkan kepala dan dagu hingga menyentuh dada. Kemudian berguling ke depan. Nah, saat panggul menyentuh matras, pegang tulang kering dengan kedua tangan. Ayunkan kaki ke belakang melewati kepala. Tolak kuat dengan kedua tangan dan lipatkan kedua kaki hingga mendarat di matras. Sikap akhir, kulit depan adalah jongkok dengan kepala menunduk dan kedua tangan lurus ke depan. Nah, itu urutan pengajaran dilakukan
dalam menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kemudian isyarat atau cue dalam pembelajaran yang tadi keterampilan gerak yang diajarkan itu guling depan, isyaratnya itu menggunakan gambar dan video. Seperti itu yang kami diskusikan tadi dengan kelompok kami. Baik. Sekian tambahan dari kelompok kami. Terima kasih. Dari kelompok 2 mungkin sudah ada tambah lagi, apa sudah cukup untuk kelompok 2? Sudah? Baik, terima kasih. Cukup Kak. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oh, Niki ada Kak Gimar. Kak Gimar kelompok 2 tadi kelompok 1 ya, tadi kelompok 1. Baik. Untuk kelompok 2 saya persilakan karena kita sama ini soalnya, jadi mungkin ada yang menambahkan dari kelompok 2, saya persilakan. Kak Gus Parta nanti ingat setiap gini di scroll ke bawah. Okay. Untuk kelompok 2 saya persilakan. Yeah. Tadi Pak Man Gimar mau menambahkan Bu Sri. Ya, untuk Kak Gimar kelompok 2 bisa menambahkan langsung. Ya, terima kasih Kak. Ampuro niki yang karena masih ada kerjaan. Mungkin dia karena juga rame di belakang layar niki. Mungkin ada beberapa hal terkait dengan beberapa materi yang diulas di sini. Di modul itu sudah jelas ada Kak, terkait dengan penetapan tanda prosedur. Itu ya, itu sudah ada berkaitan dengan verbal dan non verbal. Di sana juga sudah ada mengatasi faktor lingkungan itu seperti apa, sudah diperjelas lah di sana, dan memastikan peserta didik itu bisa mendengar atau melihat itu penggunaan waktu yang efisien itu sudah jelas. Mungkin dia sempatlah baca sesaat terkait dengan itu, mungkin teman-teman yang bisa lebih ingin memahami bisa dibuka di 2.1b2. Nah, berikutnya mungkin ada di bawah, coba diturunkan scroll Gus. Nah, terkait dengan gerak dasar lokomotor dan manipulatif dalam bola voli. Itu sebenarnya di buku kalau di buku PJOK itu jelas. Yang kalau gerak dasar lokomotor dan manipulatif itu seperti apa, gerakannya gerak apa gitu sudah ada sih di buku PJOK. Ya, mungkin bisa teman-teman yang gerak manipulatif melompat dan memukul misalnya smash kan begitu. Itu misalnya gitu. Kalau dalam sepak bola misalnya gerak lokomotor manipulatif misalnya mendribling atau menggiring bola, artinya kan dia berlari sambil menendang bola sudah putus. Nah, mungkin itu aja masukan Kak, terima kasih. Baik, terima kasih dari Kak Gimar. Ini kakak-kakak di modul RMS bisa nanti baca-baca, dan untuk ini isyarat Q yang bisa digunakan kakak bisa nanti referensinya di buku paket atau buku modul untuk siswa, nanti bisa kakak-kakak nanti lihat di sana. Gitu. Nah, untuk Niki, untuk kelompok Niki untuk materi ini apakah sudah cukup? Sudah jelas? Sudah? Sudah Kak. Sudah. Bisa kasih jempolnya. Kalau sudah kakak-kakak nanti yang masuk ke salinan link bisa keluar saja karena itu akan masuk ke drive langsung. Itu tersimpan ke drive-nya fasilitator. Baik, terima kasih kakak, bisa stop screen. Kak Gus Parta. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih Kakak. Terakhir di sini saya izin share screen. Mungkin karena materi kita 90 menit sudah berakhir ya. Tapi di sini kenapa? Sudah 1 jam 30 menit Kak di sini Kak.
Baik, terima kasih Kak Parte. Di sini Kakak ada pesan kunci dari bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, di sini ada pesan kunci referensi gurunya Dan di sini kita refleksi sedikit. Kelihatan gini saya apa namanya? Oh iya sudah. Apakah informasi baru yang menarik Kak? Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Bisa kasih jempolnya kalau bisa. Kalau ada informasi baru bisa kasih jempolnya. Terus apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Ada. Alasannya, Kak Gus Parte? Apakah informasi menarik? Ya, saya 2 hari ini memang Zoom-nya agak Google Meet kurang Kak. Jadi saya ingat ada Q dan sebagainya Kak. Itu adalah pembelajaran yang baru bagi saya karena 2 kali ini ya Pak, Zoom-nya agak kurang 3 hari. efektif bagi saya. Ya, kita sudah dapat hal yang menarik, informasi yang menarik dari 3 hari ini tentang pembelajaran yang efektif dari 9 pembelajaran efektif, ada tujuan pembelajaran dan selama pembelajaran 1 dan 2 ini kita lebih lebih banyak lah kita sudah mendapat informasi seperti ini Baik, terima kasih kakak-kakak untuk hari ini. Di sini kakak-kakak sesi kita hari ini peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Baik, terima kasih kakak-kakak untuk hari ini. Kita sudah cukup dan sudah berakhir modul 2.1 dan nanti kita akan bertemu di tatap muka atau luring pada saat tanggal 13 Oktober. Untuk lebih lanjut nanti kita sharing di WA group. Untuk itu kita akhiri kegiatan hari ini yang mengawali tadi Kakak Pande. Kakak siapa? Kak Gus Parte ya. Kita akhiri dengan doa. Kak Gus Parte. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga kakak fasilitator dan teman-teman yang sudah memberikan masukan kepada kelompok kami. Jangan surut-surut memberikan masukan kepada kami. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing supaya kita selamat pulang ke rumahnya masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, doa selesai. Baik, terima kasih dari Kak Gus Parte. Untuk mengakhiri kita foto bersama dulu, baru kita tutup rekodnya. Baik, teman-teman, saya yang potong ya. Boleh, yang 9 aspek boleh juga ya, kan kita masih ke modul 2.1. Dah, baik, siap. Yang lain silakan. Tangannya, bebas. Pokok mardikau untuk elakau. Nah, 1, 2, 3. Wait. Lagi sekali. 3, 2, 1. Sudah, Kak. Terima kasih kakak-kakak semua. Untuk hari ini rekod saya tutup. Nanti juga ada banyak pertanyaan, Kak, untuk tetap mukanya, Kak. Tetap mukanya. Sebentar nanti kita di WA grup untuk ini. Saya tutup rekod dulu.